Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nelly dengan NPM 2601 10 18 0012 dari kelas A Farmasi Unpad 2018. Pada mata kuliah Manajemen Supply kali ini, untuk bahasan materinya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan yaitu suatu proses kegiatan yang mencakup pemilihan jenis, jumlah, dan harga yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran perbekalan farmasi. Tujuan dari perencanaan ini yaitu perakiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP sesuai kebutuhannya. Yang kedua, menghindari kekosongan atau kelebihan stok. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP secara efektif dan efisien. Metode perencanaan berdasarkan Permenkes nomor 72 tahun 2016 dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama metode konsumsi, yang kedua metode epidemiologi atau morbiditas, yang ketiga yaitu metode kombinasi di mana kombinasi antara metode konsumsi dan epidemiologi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu metode konsumsi. Metode konsumsi yaitu berdasarkan data konsumsi obat dari tahun sebelumnya dan tidak bisa dihitung berdasarkan kasus penyakitnya seperti infus cairan dasar, injeksi generik, fluid 3 cc, 5 cc, 10 cc, atau infus set. Selanjutnya yaitu kita akan membahas langkah-langkah metode konsumsi. Langkah-langkahnya yang pertama, langkah evaluasi yang mencakup evaluasi rasional pola pengobatan, suplai obat, data stok, distribusi, dan penggunaan obat periode sebelumnya, serta mengamati kehilangan obat. Yang kedua, estimasi jumlah kebutuhan obat periode mendatang dengan perubahan populasi cakupan pelayanan, pola morbiditas, dan fasilitas pelayanan lainnya. Yang ketiga, penerapan perhitungan yang mencakup penerapan periode konsumsi, perhitungan penggunaan tiap jenis obat periode sebelumnya, koreksi kehilangan, stok, dan hitung lead time untuk menentukan safety stock. Untuk menghitung kebutuhan per periode waktu pada metode konsumsi ini menggunakan rumus CT sama dengan CA dikali T ditambahkan safety stock dikurangi sisa stok. Safety stock yaitu lead time per jumlah hari dikalikan kebutuhan rata-rata waktu atau CA. Pada T yaitu lama kebutuhan, sedangkan lead time yaitu waktu tunggunya. CT kebutuhan per periode waktu dan CA kebutuhan rata-rata waktu dalam satuan bulan. Pada metode konsumsi ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yang pertama data konsumsi akurat, kemudian tidak membutuhkan data morbiditas dan standar pengobatan. Yang terakhir kelebihannya yaitu jika catatan konsumsi baik maka pola preskripsi tidak berubah dan kebutuhannya juga akan konstan. Sedangkan untuk kekurangannya terdapat 4 kekurangan. Yang pertama, data konsumsi, data obat, dan data jumlah kontak pasien kemungkinan sulit untuk didapat. Yang kedua, tidak bisa dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsinya. Yang ketiga, tidak dapat diandalkan jika adanya kekosongan, kelebihan, atau kehilangan obat. Yang terakhir, keempat, tidak diperlukan data morbiditas yang baik. Berikut merupakan contoh soal penyelesaian metode konsumsi. Pada soal yang pertama yaitu kebutuhan obat omeprazol di rumah sakit setiap bulannya sebanyak 9.000 obat dengan pembelian setiap 2 minggu. Obat dibeli dari Yogyakarta dengan lead time hanya 1 hari, sedangkan sisa stok di rumah sakit hanya ada 300 obat. Harga omeprazol adalah 5.000 per satuan. Maka hitunglah berapa obat omeprazol yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli obat tersebut. Jawabannya di soal kita diketahui T-nya yaitu setengah bulan dan CA-nya 9.000, lead time-nya 1 hari, SS-nya safety stock seperti yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, lead time per jumlah hari dikali CA, lead time-nya 1, jumlah harinya 30 karena per bulan dikali 9.000 karena CA-nya udah diketahui 9.000 sama dengan 300 obat. Maka untuk CT-nya yaitu CA dikali
T, CA-nya 9.000, T-nya setengah, ditambah SS-nya ya atau safety stoknya 300 dikurangi sisa stok 300, maka 0. Jadi 9.000 dikali setengah 4.500. Anggaran yang diperlukannya 4.500 dikali 5.000 karena harga persatuan omeprazol yaitu 5.000. Hasilnya Rp22.500.000. Untuk bahasan selanjutnya yaitu yang kedua, metode epidemiologi atau morbiditas. Metode epidemiologi atau morbiditas sendiri ini didasarkan pada pola penyakit, data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. Langkah-langkahnya yaitu, pertama menyusun daftar masalah kesehatan, melakukan pengelompokan pasien, menentukan frekuensi tiap penyakit per periodenya, kemudian menyusun standar terapinya, mengetahui data epidemiologi, estimasi tipe dan pengobatan, kemudian menyusun daftar obat kuantifikasi, selanjutnya menghitung jumlah periode pengobatan setiap penyakitnya, dan terakhir menghitung safety stoknya. Untuk rumus metode morbiditas atau epidemiologi masih sama seperti yang metode konsumsi, hanya bedanya pada CA sama CE-nya. Kalau misalnya di metode epidemiologi atau morbiditas yaitu CT sama dengan CE dikali T ditambah safety stock dikurangi sisa stok. Safety stoknya masih sama yaitu lead time per jumlah hari dikalikan CE. Untuk CE yaitu perhitungan standar pengobatan. Yang lainnya masih sama seperti metode konsumsi. Kemudian, untuk kelebihan dari metode epidemiologi, yang pertama, perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran. Yang kedua, program-program yang baru dapat digunakan. Yang ketiga, usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatannya. Sedangkan kekurangannya yaitu memerlukan waktu yang banyak, sulit mendapatkan data penyakit yang pasti. Yang ketiga, memerlukan sistem pencatatan dan laporan yang baik. Yang keempat, pola penyakit dan pola preskripsi tidak sama, tidak terpenuhnya apabila ada kekurangan obat akibat wabah, dan yang terakhir luasnya variasi obat. Berikut merupakan contoh soal dari metode morbiditas. Pada kota X memiliki banyak rumah yang dekat dengan sawah, sehingga banyak pasien gigitan ular di wilayah desa. Setiap bulan rumah sakit menerima pasien gigitan ular sebanyak 3 orang per bulannya. Standar pengobatan untuk gigitan ular yaitu antibisa ular diberikan 2 botol untuk 1 hari, terapinya selama 3 hari. Sedangkan untuk asam traksenamat diberikan 3 ampul dosis 500 mg selama 3 hari. Ketorolax injeksi 3% diberikan 2 ampul untuk 1 hari selama 3 hari. Kemudian cefotaxim injeksi diberikan 2 ampul dosis 1 gram selama 3 hari. Obat-obatan untuk terapi gigitan ular tersebut hanya tersisa 3 di rumah sakit, sedangkan pembelian setiap 1 bulan sekali dengan lead time 10 hari. Harga untuk 1 kali pemberian standar pengobatan gigitan ular adalah 500.000. Maka hitunglah berapa obat dalam standar terapi yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk memberi obat per serinya. Maka berikut merupakan penyelesaian dari soal di atas. Diketahui sisa obatnya 3, harga 1 kali pemberian 500.000. Setiap bulan terdapat 3 pasien, lead time-nya 10 hari. Pertama, tadi antibius 2 botol untuk 1 hari, lama pengobatannya 3 hari, maka 2 botol dikali 3 hari sama dengan 6 botol. Kemudian untuk pasien setiap bulannya ada 3, jadi 6 dikali 3 sama dengan 18. Untuk asam traksenamatnya 3 ampul dikali 3 hari sama dengan 9. Karena jumlah pasiennya 3, maka semuanya dikali 3 sama dengan 27. Untuk ketorolax juga sama, 3 ampul dikali 3 hari sama dengan 6 ampul. Kemudian dikalikan 3 pasien sama dengan 18. Untuk cefotaxim 2 ampul dikali 3 hari sama dengan 6 ampul dikali 3 pasien sama dengan 18. Maka untuk rata-rata CE-nya 18. Dari ke-4 obat, 3 dari 4 obat kebutuhannya 18. Menghitung SS-nya yaitu lead time per jumlah harinya. Lead time-nya 10, sedangkan jumlah harinya karena 1 bulan 30 hari, maka 10 per 30 dikalikan 30 itu CE-nya. Maka hasilnya 10. Untuk CT sama dengan CE dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Untuk CE-nya rata-rata 18 dikali T-nya 1 ditambah
sepsi stok 10 dikurangi sisa stoknya 3, maka CT-nya sama dengan 25. Sehingga anggaran yang dibutuhkannya yaitu 25 dikali 500.000 karena harga per serinya 500.000 sama dengan 12.500.000 rupiah. Untuk metode perencanaan yang ketiga yaitu metode kombinasi. Untuk metode kombinasi ini digunakan untuk obat dan alat kesehatan yang terkadang fluktuatif, di mana metode ini berupa perhitungan obat atau alat kesehatan yang telah mempunyai data konsumsi yang jelas, namun kasus penyakit yang cenderung berubah-ubah. Selanjutnya yaitu rumus metode kombinasi. Rumusnya yaitu C kombinasi sama dengan CA dikali CE dikali T ditambah sepsi stok dikurangi sisa stok. Untuk sepsi stoknya sama dengan lead time per jumlah hari dikali CA ditambahkan CE. C kombinasi merupakan keutuhan periode waktu. Untuk CA-nya kebutuhan rata-rata waktu dalam satuan bulan. Untuk T-nya yaitu lama kebutuhan dalam bisa bulan atau per tahunnya. Untuk CE perhitungan standar pengobatan, lead time merupakan waktu tunggu dan SS merupakan sepsi stok. Karena metode ini merupakan metode kombinasi, maka kelebihan atau keunggulan dari metode ini merupakan kelebihan dari metode konsumsi dan epidemiologi, yang dimana kelebihannya data konsumsi akurat, perkiraan kebutuhan mendekati benar, tidak membutuhkan data epidemiologi maupun standar pengobatan, program-program yang baru dapat digunakan. Kemudian jika dicatat dengan baik, pola preskripsi tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan. Yang terakhir, usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatannya. Sedangkan berarti untuk kekurangannya, kekurangan dari konsumsi dan epidemiologi. Yang pertama, data konsumsi, data obat, dan data jumlah kontak pasien kemungkinan sulit untuk didapat, memerlukan waktu yang banyak dan tenaga yang terampil. Yang kedua, tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsinya. Data penyakit sulit diperoleh secara pasti. Yang ketiga, tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan, obat yang berlebih atau kehilangan obat. Memerlukan sistem catatan pelaporan, pola penyakit dan preskripsi tidak sama, data terjadi kekurangan obat akibat wabah, dan terakhir variasi obat yang terlalu luas. Berikut merupakan contoh soal dari metode kombinasi. Di Rumah Sakit Murjani, setiap tahun pasti ada pasien menderita DBD. Diprediksi ada sebanyak 100 pasien per bulannya. Penanganan pasien DBD tersebut diberikan infus ringan laktat 500 cc 20 tetes per menit selama 5 hari. Konsumsi RL setiap bulan adalah 5.000 infus dengan lead time setengah bulan, sehingga hitung berapa RL atau ringan laktat yang harus disediakan rumah sakit agar tidak terjadi kekosongan, sedangkan sisa stoknya biasanya 5.000 botol. Untuk penyelesaiannya yaitu pertama, ringan laktat yang dibutuhkan 20 tetes atau setara dengan 1 mili per menitnya. Dalam 1 jam terdapat 60 menit, maka dalam 1 jam ada 60 mili RL yang dibutuhkan. Dalam sehari terdapat 24 jam, maka 60 mili dikali 24 jam sama dengan 1440 mili per hari dibagi 500 mili karena per botolnya 500 cc atau setara dengan 500 mili. Jadi totalnya 2,88 botol dibulatkan, maka 3 botol per harinya yang dibutuhkan. Untuk konsumsi RL setiap bulannya 5.000 infus, merupakan CA-nya untuk RL yang dibutuhkan sama dengan 3 botol per hari, dikali 5 hari karena lama pengobatannya 5 hari. Untuk 100 pasien, karena diprediksi setiap bulannya 100 pasien, sama dengan 1.500 botol RL. Untuk sepsi stoknya yaitu 15 per 30 dikali CA plus CT-nya 5.000 ditambah 1.500 sama dengan 3.250 botol. Maka C kombinasi sama dengan CA-nya 5.000 dikali CE dikalikan T ditambahkan sepsi stok dikurangi sisa stok sama dengan 5.000 ditambah 1.500 dikali 1 bulan ditambah 3.250 dikurangi 5.000, maka totalnya 4.750 botol RL yang dibutuhkan agar rumah sakit tidak terjadi kekosongan. Dalam metode perencanaan ini ada juga metode Venn dan metode ABC.
Pertama yaitu metode Venn. Metode Venn merupakan metode pengelompokan berdasarkan dampak tiap jenis obat. Metode ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu vital, yaitu kelompok obat yang wajib. Ada contohnya seperti obat pokok dan obat mengatasi penyakit penyebab kematian. Yang kedua, esensial, yaitu kelompok obat yang bersifat menyembuhkan penyebab penyakit dan masih bisa ditunda pemberiannya jika tidak ada, contohnya seperti antibiotik, NSAID, dan obat gastrointestinal. Yang ketiga, non-esensial, yaitu kelompok obat yang bersifat menunjang dan tidak diprioritaskan dan biasanya obat penunjang suatu terapi, contohnya seperti vitamin dan suplemen. Selanjutnya yaitu metode ABC, yang dimana merupakan metode pengelompokan obat berdasarkan kebutuhan dana di tempatnya masing-masing. Metode ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Untuk kelas A, obat yang membutuhkan biaya 70-80%, sedangkan untuk pengadaannya dengan jumlah stok 15%. Untuk kelas B, obat dengan jumlah biaya 15-25%, sedangkan untuk jumlah stoknya 30%. Kemudian yang terakhir yaitu kelas C, obat dengan jumlah biaya 5-15%, sedangkan untuk pengadaan stoknya yaitu 55%. Data di atas merupakan data yang diambil dari acuan secara umum. Berikut merupakan hubungan antara metode Venn dan ABC. Sekian pembahasan yang bisa disampaikan pada video ini. Terima kasih dan selamat belajar.